Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Tema kita bulan ini adalah kehendak. Awas dan hati-hati soal kehendak. Kita semua manusia punya kehendak, tapi awas jangan sampai kehendak kita itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai contoh kita melihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur putra fajar. Siapa ini? Lucifer, yang kelak menjadi iblis. Lucifer ini adalah salah satu penghulu malaikat yang diusir dari sorga, dan dia membawa juga pengikutnya menjadi setan-setan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Maestro, mengapa dia diusir? Itu karena kehendaknya. Kehendaknya yang bagaimana? Yang begini. Mari saya bacakan sepenuhnya ayat 12. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. 5 kehendak, tapi ujungnya hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ini Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin dipermuliakan seperti Allah dipermuliakan. Dia juga ingin disembah seperti Allah yang disembah. Itu sebabnya ini iblis berani mencobai Yesus dengan 3 pencobaan. Dan pencobaan terakhir, iblis berkata, jika engkau mau menyembah aku berikan seluruh dunia ini kepadamu. Yesus tolak permintaan dan kehendak iblis dengan berkata, nyahlah iblis, sebab hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti dan menyembah. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Maestro, boleh kita punya kehendak, tapi jangan sampai terjebak seperti atau tanpa kita sadari kehendak kita itu sudah menjadi mirip atau sama dengan kehendak iblis. Apa kehendak iblis yang membuat dia diusir dari surga? Apa kehendak Lucifer yang membuat dia diusir dari surga? Karena kesombongan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kita boleh sukses, kita boleh ingin sukses, kita boleh ingin kaya, tapi awas kalau sudah sukses, kalau sudah kaya, jangan sombong. Kita boleh menjadi orang yang cerdas, kita boleh atau mengingini prestasi belajar setinggi mungkin, tapi awas kalau sudah tercapai, jangan menjadi sombong. Biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, itu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sombong, itu kita dilawan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Allah melawan orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang yang paling sial di dunia ini adalah orang sombong. Mengapa? Dia dilawan oleh Tuhan. Dan siapa yang bisa menang melawan Tuhan? Nggak ada. Itu sebabnya Bapak, Ibu, mari kita rendah hati agar Tuhan mengasihani kita. Puji Tuhan. Satu ayat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, saya bacakan begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, saudara, Tuhan minta kita mengerti dan tahu mana kehendak Allah.
Nah, untuk mengerti mana kehendak Allah, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar hidup kudus. Nanti Roh Kudus menuntun kita untuk kita mengetahui dan diberi kepekaan oleh Roh Kudus untuk kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita boleh berkehendak, boleh berkarya, boleh berjuang, boleh bercita-cita, tapi cocokkan dengan kehendak Allah. Cocok nggak dengan kehendak Allah? Apa yang kita inginkan itu cocok nggak dengan kehendak Allah? Kalau cocok, lakukan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Tentu kita boleh ya punya untung besar, tapi kalau hasil dari jual narkoba, itu bertentangan dengan kehendak Allah, saudara-saudara. Tentu kita boleh punya uang banyak ya, tapi kalau hasil korupsi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, jauhkan itu, jangan dilakukan. Tentu kita boleh ya menjadi orang berpangkat tinggi, tetapi kalau ujungnya kita menjadi sombong, atau tujuan kita supaya orang melihat kita lalu memuji kita, itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Kita terjebak dengan kesombongan. Banyak lagi kehendak-kehendak kita, saudara-saudara ya. Tetapi jangan lupa, cocokkan dengan firman Tuhan, cocokkan dengan kehendak Allah. Itu pas apa tidak? Kalau pas, kalau sesuai dengan kehendak Allah, laksanakan. Kalau tidak, jangan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berkarya bagi Tuhan, dan dengan satu tujuan, nama Yesus dipermuliakan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang singkat yang datang bagi kami, yang mengingatkan kami untuk kami berhati-hati di dalam kehendak kami ya Bapa. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang mengontrol kami, supaya kehendak kami jangan sampai itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati Radio Maestro, memberkati Sobat Maestro, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua Sobat Maestro. Sampai jumpa lagi. Shalom. Maestro.